Arkanul khutbatain. Arkanul khutbatain. Maksud kemarin kita membahas tentang syarat-syaratnya Jumat ya. Syarat-syaratnya Jumat selesai. Sekarang sampai ke rukun-rukunnya khutbah. Rukun-rukunnya khutbah. Selanjutnya syarat-syaratnya khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul khutbataini khamsatun. Beberapa rukunnya khutbah itu ada 5. Rukun-rukunnya khutbah itu ada 5. Al-makna mananya anal ajza allati tatarakabu min al-khutbatani al-masyrutu taqaddumuhuma al-jumati khamsatun. Juz-juz yang terusun 2 khutbah ya. Juz-juz yang terusun 2 khutbah ya. Juz-juz yang tersusun ya. Darinya 2 khutbah yang disyaratkan di dahulunya atas Jumat itu ada 5. Disyaratkan dahulunya akan Jumat itu ada 5. Hamdulillahi fihima. Yang pertama hamdulillahi fihima, memuji Allah Ta'ala di dalam 2 khutbah. Fihima berarti harus ada di khutbah pertama, khutbah yang kedua. Hamdulillah, memuji kepada Allah Ta'ala pada rukun khutbah yang pertama, khutbah yang kedua itu harus ada dua-duanya, memuji kepada Allah Ta'ala. Al-makna mananya anal awala min arkanil khutbataini hamdulillahi wa masytuqa minhu fihima. Yang pertama dari rukun-rukunnya khutbatain, khutbah 2 itu yang pertama hamdulillah, memuji kepada Allah Ta'ala. Wa ma ushtuqa minhu, dan dengan lafaz-lafaz yang tercetak daripada hamdulillah. Jadi lafaz-lafaz yang tercetak daripada hamdulillah di dalam 2 khutbah. Ma'a idofatin lilafzil jalalah, harus disandarkan dengan lafaz jalalah. Contohnya, ini contohnya. Contohnya alhamdulillah, jelas. Dengan cukup alhamdulillah itu tok cukup itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu. Kalau di tempat kita kan biasanya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat, bisa. Alhamdulillah billadzi hadana li hada. Ada pujian-pujian kepada Allah Ta'ala. Contoh yang pertama alhamdulillah au lillahil hamdu walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa ma bainahuma, bisa. Atau hamdan lillah. Jadi ada awal khutbah itu hamdan lillah. Itu cukup juga. Contoh yang keempat ana hamidun lillahi ta'ala, bisa juga. Ana hamidun lillah. Jadi ini semua lafaz ini kan hamdulillah semua. Hamdulillah. La nahwu la ilaha illallah, tidak cukup dengan mendahulunya dengan la ilaha illallah. Nah, cukup. Wa syukrulillah atau asyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, nah cukup. Au awil hamdu lirrahman, atau dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala juga tidak bisa. Harus dengan apa? Kata-kata hamd, pujian kepada Allah Ta'ala, hamdulillah, harus pakai lafaz jalalah. Enggak boleh dengan sifat-sifatnya. Alhamdulillahirrahman, enggak bisa. Alhamdulillahirrahim, enggak bisa. Muji kepada Allah Ta'ala. Di sini
Atau dengan Al-Quran ya, sama persis dengan Al-Quran. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dhulumatin wan nur. Itu bisa. Terus wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Membaca yang rukun yang kedua, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di khutbah dua, di dua khutbah. Al-makna mananya an-nasa yang menarikkan khutbatain. Yang kedua daripada beberapa rukunnya khutbah itu adalah as-salatu ala Nabi, membaca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima dalam dua khutbah. Jadi khutbah pertama, khutbah yang kedua harus ada sholawat. Contohnya di sini Allahumma sholli, Allahumma sholli, Allahumma sholli ini terusannya ala Muhammadin ya. Untuk Allahumma sholli toh ya di atau aw ala Muhammadin, aw ala Ahmad, aw ala Rasul. Jadi Allahumma sholli ala Ahmad cukup ya. Allahumma sholli ala Ahmad cukup. Allahumma sholli ala Rasul cukup. Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Atau sallallahu pakai fi'il amr tadi yang pertama, yang kedua pakai fi'il madi. Wa sallallahu. Usolli wa usallimu bisa. Musolli pakai mutakalim wahdah bisa, atau mutakalim ma'al ghair, yaitu musolli, saya, jamak, kami. Awis sholatu ala Muhammadin atau as-sholatu ala Muhammadin bisa. Jadi banyak contohnya. Awil Rasul bisa. La nahu rahimallahu Muhammadan, tidak bisa kalau dengan lafaz rahimallahu Muhammadan, enggak bisa. Au sallallahu alaihi, dengan tanpa menyebutkan nama Muhammad atau nama Ahmad atau nama Rasul. Enggak cukup. Harus ada. Walaupun nama Muhammad sudah disebutkan di depan, itu pun nggak cukup. Di sini Bajuri mengatakan walayafi al-dhamir wa in taqaddama al-marji'. Walaupun ada marja' yang kembali, nggak cukup. Nggak cukup. Khilafan liman wahama fi sallallahu alaihi. Jadi nggak cukup sallallahu alaihi. Harus Allahumma sholli ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin atau Ahmad. Nah, di sini sepertinya ada. Di sini lahir min haitsu madati wa ilam takun masdar. Ana hamidullah wa hamidullah. Wa yakul salatu alaihi ana musalli au sholli ala rasulillah wa la tuzalam ta'i wa la ilaha Muhammad bal yakfi Ahmad awi nabi, atau nabi pun cukup ya. Di situ ada ya. Awil mahi, Allahumma sholli ala al-mahi, awil hafsyir, nama lain.
kalau yang makruh apa ya? Allahumma sholli ala di at-tahiyat itu. Allahumma sholli ala Ahmad wa ala ali Ahmad. Sini bebas ya, bebas. Walaupun nggak menyebutkan kata-kata Muhammad ya, cukup ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyid, Allahumma sholli ala Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi. Bisa. Terus wal wasiatu bittaqwa. Rukun yang ketiga wasiat bittaqwa. Wasiat bittaqwa fihima. Dalam rukun yang pertama, rukun yang kedua harus ada dua-duanya. At-taqwa, apa sih takwa itu? Imtitsalu awamirillahi ta'ala wa ijtinabu nawahi. Takwa itu adalah mengikuti perintah-perintahnya Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala. Wasiat takwa. Maknanya anna salisa min arkanil khutbatain, yang ketiga daripada rukun-rukunnya khutbah, dua khutbah, itu al-wasiatu fihima bittaqwa. Wasiat di dalam dua khutbah dengan ketakwaan. Contoh, jadi kadang kita taunya wasiat bittaqwa itu harus dengan kata-kata usikum wa nafsi, itu harus. Coba dilihat ya. Cuma di sini ka usikum bittaqwa. Saya berwasiat kepada kalian bittaqwa dengan takwa Allah Ta'ala. Atau atiullaha, cukup. Atiullaha wa atiur rasul. Kayak itu udah cukup. Enggak harus usikum bittaqwa, usikum bittaqwa, enggak harus. Apakah harus dengan nafsi? Enggak harus. Usikum wa nafsi bittaqwa, kan tambahan gitu. Karena seakan-akan ya biar apa ya? Terlihat tawadhu. Nah, yang diwasiati enggak cuma jamaahnya, dirinya sendiri diwasiati. Usikum. Ada orang itu menyangka kalau nggak ada kata-kata wasiat, wasiat ini. Padahal cukup. Atiullah wa atiur rasul, bisa. Atau bahkan dengan kata-kata lain, kayak jauh daripada kata taat atau takwa. Wahdaru iqaballah. Takutlah kalian akan siksa-siksanya Allah Ta'ala. Benar-benar. Wala yakfi mujarradut tahdzir minad dunya. Enggak cukup kalau cuma menakut-nakuti daripada bahayanya dunia. Idharu minad dunya, idharu minad riba, enggak cukup. Bal labudda minal his ala ta'ah. Harus ada kata-kata yang menyemangati akan ketaatan atau ketakwaan. Ittaqullah waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Cukup gitu. Waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Nah, bisa. Awit jajri anil maksiat, atau kata-kata yang bisa mencegah dari maksiat. Idaru itu Allah Ta'ala. Boleh. Ini nak menjadi daripada sisanya Allah Ta'ala. Wantahu amanah Allah. Cukup. Wantahu, hentikanlah apa-apa, hentikanlah dari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau baca ayat udah mewakili. Baca ayat yang di ini. Ya ibadatina mantaqullah. Ya. Bisa kalau diniati buat ini wasiat. Nanti sampai ini masalah. Kalau nggak pakai Arabnya bisa kan kadang kalau udah Arab nggak bahasa Indonesia ada yang negor. Nah ini. Kalau nggak pakai Arab bisa bahasa Indonesia. Ini ada syarat-syarat yang khutbaten. Rukun untuk bahasa Arab. Nah, wantakuna bil arabiyah gitu Pak.
Cara-caranya nanti ada. Watakuna benar rupiah. Jadi di depan. Jadi ini rukun yang ketiga ya. Wasiat takwa. Berarti langsung itu mulai selesai langsung inti. Ya, kan malah dewe ini terus carane. Setelah itu langsung enggak. Kalau menurut Syekh bin Hajar Syaroni, boleh Syekh bin Hajar itu mengatakan menyemangati akan ketaatan, akan ketakwaan, atau menakut-nakuti akan atau siksa. Cukup salah satunya. Dan Syekh Romli butuh dua-duanya. Kalau cuma tahdir minal min qabilah enggak bisa. Tahdir min qabilah enggak bisa. Serikin ketumbur ini mangkat. Ya nek utang ini ada waktu. Dan seorang khotib harus hafal ini semua rukun ya, agar nggak ketinggalan ya. Kadang kita kalau lihat kadang rukun khutbah kita lihat di buku kadang sebenarnya ada sebagian yang kurang ya. Atau mungkin kadang kita nggak kurang paham. Oh ternyata wasiat bitakwa tak lihat kok nggak ada kata-kata wasiat. Tapi ternyata setelah ngaji buala. Ternyata dengan ati Allah cukup. Waf'alul khairat cukup ya. Yang penting kata-katanya bentuknya adalah menyemangati ketakwaan kepada Allah dan atau ya menakut-nakuti daripada sisanya Allah. Larangan maksiat. Nah, terus wa qira'atu ayatin al-Qur'an fi indahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-makna an-narabi'an arkanul khutbataini qira'atu ayatin kamilatin muhdimatin minal Qur'ani indahuma. Hai waqadhuma badahuma bainahuma fal afdal an takuna fi akhiratil. Wala yakfi ba'du ayatin illa in qala rabbana indarambi khilafan bin hadar. Rukun yang keempat ya.
yaitu membaca ayat daripada Al-Quran di dalam salah satu rukun, di dalam salah satu dua khutbah. Mau khutbah yang pertama, mau khutbah yang kedua, boleh. Di sini maknanya yang keempat daripada rukun yang dua khutbah, yaitu membaca satu ayat yang sempurna. Satu ayat yang sempurna yang memberi pemahaman daripada Al-Quran dalam salah satu rukun dua, yaitu dalam salah satu dua khutbah. Wa qablahuma sebelum dua khutbah bisa. Tadi saya masuk angin gitu. Membaca dari ayatnya yang sempurna, yang memberi pemahaman, ya. Berarti nih ada syarat, ada jawab harusnya. Ada syarat, ada jawab. Nih kita ada yo nih kembali. Orang mandek. Maksudnya ini ayat full Itu tuh. kami lah. Pak ayatnya nanti. Full. Kalau di sini kalau ikut pendapat ini berarti menurut pendapat Komdi yang harus satu ayat. Tapi pun itu kalau panjang pun bisa. Nah, ayat yang panjang banget, ayat UT. Kali itu, satu alam. Jadi membaca ayat yang sempurna. Ayat yang sempurna ini bukan berarti satu ayat, enggak. Bukan ayat yang sempurna dari awal sampai akhir, enggak. Sempurna di sini sempurna dan memberi pemahaman. Ada ayat satu ayat tapi kadang sempurna satu ayat tapi ternyata enggak mubimah. Atau mubimah satu ayat panjang, ya, satu ayat panjang mubimah tapi nggak kamilah, gitu. Nggak apa namanya, nggak kamil satu ayat ya, nggak kamil satu ayat. Ayat juga. Di sini fi ihdahuma, di salah satu dua khutbah, sebelum keduanya atau setelahnya atau diantaranya. Ayo, apa mana? Sebelum khutbah. Hah? Setelah khutbah. Sebelum khutbah boleh dibaca Duluan. Qablahuma. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Nah, ayat ini. Quran dulu. Ayat ini. Kenapa? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena di dalam rukun khutbah tidak ada tartib. Boleh didahulukan baca ayat dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu khutbah langsung awet. Iya. Kabel kan. Kalau kita bilang sunahnya kan alhamdulillah. Setiap khutbah itu sunahnya alhamdulillah. Mungkin pada selesai. Sebelum kita bicara, ya alhamdulillah ya. Maka boleh, makanya di sini waqoblahuma, di sebelum khutbah pertama, khutbah kedua boleh. Wabadahuma atau setelahnya. Wis khutbah pertama panjang lebar baca Quran. Khutbah yang kedua lali, walah.
Cuma ning ayat iki sing kedua. Ya baca. Berdoa. Tapi yang afdal ya, yang afdal itu di khutbah yang pertama. Ya. Itu Akhir ulah ya. Khutbah pertama. akhir ulah ya. Gimana? Anda kuna fi akhir ulah. Akhir khutbah Ah, pertama. iya. Wabadahuma atau di antaranya boleh ya, di tengah-tengah. Di tengah-tengah khutbah dua, khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Kan pokoknya salah satu saja ya kan. Membaca ayat Quran ini adalah satu. Materi. Di antara. Oh, Kan? tengah-tengah materi maksudnya. Iya, tengah-tengah. Nah, Biasanya kan tengah-tengah baca ini berarti duduk. apa yang nama? Antara dua. Satu lagi pun waktu ilmu ini baru mengalir. Oleh yang akhirnya setelah materi selesai, ya kalau kita kan setelah materi selesai, sebelum akhir itu ya baca. Alhamdulillah wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Ya ayolah. Barakallahu li wa lakum wa Qur'anul 'azim wa nafa'ani bihi wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aneh ini. Jangan ya. Al-asar umum. Wal asri ya. Biasa. Kenapa karena di situ ya wal asri nanti tahu. Nyemangati amal soleh. Berarti orang dengan sangat itu serta nggak cukup ya. Nggak mau gimana. Iya. Inna insana lafi khusr. Titik ora. Celaka. Satu ayat tapi yo nggak kamilan. enggak muslimah. Enggak mau firman. Kamilah weh satu ayat. Alhamdulillah. Baik. Di sini kalau ini apa? Di Ayatin ayat apa? min qira'at al-azima wal afdalu an takuna fi khutbah. Sama bi ta'awun dari Enggak ada masalah. sama ini. Syartnya an takuna mufhimah kamilah. Ini ayat satu ayat full dan memahamkan inda Ibnu Hajar wa inda Ramli yakfi walau ba'du ayat. Sebagian ayat enggak apa-apa. Tidak karena mufhimah. Ibnu Ramli. Ibnu Ramli ini ayat ini paham mufhimah. Ibnu Ramli. Nah, ayat ini nggak memahamkan nggak boleh. Ya, Enggak boleh. Enggak boleh semua. Menghimati mana maksudnya? Wal-waqti wal-wa'idi wal-waqti wal-tumador. Nah cukup ya. Tumador. Boleh. Nah cukup ya. Disunahkannya membaca surat Qaf sampai awal sampai akhir. Surat Qaf sempurna. Surat nggak mau ayat kok. Surat Qaf sunahnya. Dan Rasulullah itu khutbah Jumat itu terus. Sampai wanita-wanita yang dekat masjid pada hafal surat Qaf karena Kanjeng Nabi saking seringnya baca surat Qaf. Firuk nih khutbah. Panjang. Ya tinggal dulu. Coba baca barang kampung. 10 halaman nih. 10 halaman. Iya. Bodoh. Bubar jamaah. Ini kita wala asli wis. Nah iya. Nah, Balas. boleh kita ini kode belum makan Jumatan alhamdulillah. Ada orang berangkat Jumatan alhamdulillah luar biasa. Oh jadi lagi mana? Ya, makan Jumatan makan alhamdulillah. Walaupun kiri-kiri. Coba kiri-kiri. Apa itu kau jakong suwe? Mau itu beli ini. Koyo santri-santri wae iki wong desa nih. Ini santri kan kadang dia merasa aku kalau dihitung juga.
wajib tapi Sama. hitungannya nanti wajib tapi nggak Gitu. dihitung sunat berarti Tong-tong. itu santri kan dari dia ngawur Itu alasan gitu. asli kalau sengaja sebelum imam datang sebelum khotib datang sudah di masjid. Ini belajar dari imam, Dari kiai, habis di komah dulu. belajar dari kamar. Teratan. Kapasitas kalau khotib itu terus ada tak mirip. Ganteng nih. Di Bingung ini ya ini tembak. Nah, walau dulu antakuna fi akhir aula ya. Yang lebih afdol itu pas suatu ayat ini itu berada di akhir khutbah yang pertama. Dan tidak cukup sebagian ayat kecuali intola wa afhama, panjang dan beri pemahaman. Menurut Imam Romli. Kalau menurut Syekh bin Hajar, Harus kamilah mufhimah. harus pemilah Enggak boleh sebagian ayat. jadi Panjang. lebih berat Syekh bin Hajar di sini. Hah? Ya, lebih ketat. Iya. Jadi kan? Kalau saya Ramli nggak harus full. Nggak harus Yang penting memahamkan. Syekh bin Hajar harus satu ayat. Saya juga Memahamkan. memahamkan. Jadi kalau kita kembali ke ini kamilah ini koyok-koyok Syekh bin Hajar. Itu ayat kamilah itu. Enggak. Qiraatu ba'du ayatin. Mufimatin enggak. Kalau kata-katanya seperti itu berarti ini pemilik kitabnya menuju ke Syekh Romli. Kalau dia kan bisa ya kita itu bisa mengetahui ini pengarang kitab ini ikut ke siapa sih? Iya. Ya, dari situ melihat qiraatu ba'du ayatin Syekh Romli. Pengikutnya Syekh Romli. Nah, yang terakhir rukun yang terakhir wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Berdoa untuk orang mukmin dan mukminat fil akhirah. Fil akhirah di dalam khutbah yang kedua, khutbah yang akhir. Maknanya anal khamisa min arkanil khutbatain ad-du'a'u fil khutbati tsaniyati fi ukhrawiyyin lil mu'minina khususan kal hadirin au umuman walau jami'al mu'minin. Maknanya yang kelima daripada rukun-rukun khutbah, rukun dua khutbah itu ad-du'a. Doa di khutbah yang kedua. Kalau ayat tadi bebas. Rukun pertama, khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua? Kalau sekarang wajib berada di khutbah yang Dua. Doanya ad-du'a khutbah fi ukhrawiyyin yang bentuknya ukhrawi. Bentuknya ukhrawi. Enggak harus dengan Allahumma fir lahum. Enggak harus Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat gitu. Enggak. Allahumma ummata sayyidina Muhammadin bisa. Ukhrawi. Allahumma taqabbal a'malal mu'minin wal mu'minat bisa. Bentuknya ukhrawi. Bentuknya ukhrawi. Bentuknya apapun enggak harus maghfirah bisa. Harus maghfirah bisa. Jadi kok Allah maghfirah ini orang. Tahun Ya enggak harus. langsung. Karena cukup dengan doa lil mu'minin wal mu'minat. Atau bahkan mengkhususkan kepada yang hadirin saja. Rahimakumullah. Mobil laku. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fasadakun. Ya ayyuhal hadirun, rahimakumullah. Cukup. Rahimakumullah. Ya rahimakumullah kan al-hadirin. Iya. Hadirin. Mukhotobi. Jadi kan lil mu'minina khususon. Ya,
khusus ilmu ini. Kalau hadirin seperti hanya orang yang hadir. Yang hadir kan rahimakumullah dikhususkan seperti hanya orang yang hadir saja atau umum kalau jami'al mu'minin. Allahumma fir jami'al mu'minin. Kalau ini mudah banget. Menurut saya, jelas suwi jane Biasanya itu ya tahu. Tapi ada sunah-sunahnya juga. Boleh kita Qala fi Ibnu Syubaib. Syekh Said Baishan, Syekh yang kitab Syubaib. Kitab andalan. Memahami yang kitab yang paling menyebutkan perbedaan Syekh ini paling banyak ini. Di sini beliau mengatakan malam yurid jami'at dunubihim fayahum. Boleh mendoakan kepada mukminin, Allahumma fir jami'al mukminin. Boleh. Tapi beliau mengkoyeti selagi dia tidak menghendaki semua dosanya, maka mendoakan semua dosanya diampuni haram. Tidak iso. Hah? Karena doanya orang karena ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Kalau dia mendoakan kepada orang mukmin, semua dosa diampuni. Seakan-akan dia tanggung Gusti Allah bakal menerima amal-amalnya hamba dan menolak amalnya hamba. Ada menghapus dosa-dosanya hamba, kadang mengampuni, kadang tidak mengampuni. Makanya hapus. Ya lo ya diampuni kabeh to. Diampuni kabeh benar. Berarti yang mumayisnya di kosep ya? Niat yang doa. Kalau dia Allah maafir, ya boleh. Semua dosa bang kabeh tinggal kabeh. Haram. Ya, berarti neraka jahanam kosong. Sedangkan kita melihat apa namanya? Riwayat-riwayat hadis bahwa orang mukmin nanti ada yang berada di neraka di sini berapa kan? Ya, hadis-hadisnya. Sekarang kan kalau kita berdoakan diampuni semua dosa orang mukmin kabeh diampuni kabeh. Lah, apa gunanya kan lebih nyampaikan bahwa memberitahu bahwa besok ada orang-orang mukmin yang masuk neraka jahanam. Berarti kayak kalau tentang belain itu aku kan. Soalnya dia payah haram. Saya penasaran dulu. Boleh. Ngopo haram ki? Aneh sama ini. Kayak sama-sama itu bingung. Ya. Berarti termasuk istilah semoga dosa kita diampuni semuanya. Ya. Ya, semoga muka-muka di sana tinggal tua. Allah ajar Allah semoga kabehane. Boten sing dianggo. Itu yo cekone balak banget iki. Karena amal-amal kita kan bainal qabul balot ya. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ya. Di sini yang qabul balot. Materi terakhir Ustaz Rozi. Punten sedaya dosa-dosanipun kita. Nah, sedaya kuwi kalau sedaya Di sini ada. menurut beliau Di Mugi dipun ngapunten Enggak, sedaya enggak dosa-dosanipun ditampi sedaya amal ibadahipun ngene kan. Angger ngomong lagi ya. Yo. Malah sampai ngomongin malah sampai yo. Ngomongin aja. di sini nggak detail apa? Hah? Nggak detail itu. Misalnya iki kitab induane ndi di bawah pertamane. Pokoknya Jadi murid apa? orang ngono maksudnya sepotong ini kan ya Mantep ya. magel lah. Jadi ya kabeh mlebu pisan. Nah, iki wis ditulis dalam kitab Busra Karim ini. Iya kayak potongan lho Mas. Rasa ayam sisan.
selama tidak Sama punya krok apa ya? untuk seluruh dosa. Sama krok ya. Alinea. Iya di blunder ya. Paham lo gue. Lah emang kan harap bukan yang blunder. Karena hal itu diharamkan di mama Haram kan. di mama Itu nih. Ngeri yo. Udah enggak Ngeri. emang ben diampuni malah kan dosa. Oh, Iya, haram kan dosa ya. mau gue. Karena seluruh dosa. Kata Jami'. Kadang wis umum loh bahasa itu. tapi ini gini ya Dek, tadi Pak. Iya, Semoga semua Kalau khilafah, amal ibadahnya diterima, semua dosa-dosanya diampuni ini loh. Mati. Ini kata-kata semua loh nih Gunung. Semua ya. Iya. cuma dosa nggak boleh Oh, enggak boleh. kayaknya di ini sholat mayat Termasuk doa untuk mayat juga gitu. Ya iku nang mayat yang sering terjadi. iya Pak kaum iku lho. Ah. Nah, Berarti begini Bi. Semoga ibadah saya yang boleh diampuni jadi. Wes jamaah itu guyon. Kan niat banget kaum sih dengan. coba amal-amal yang bisa diterima yang Iya, iya. ya nggak umum Malah bener. Ya kembalikan kepada berarti Allah. ini ya harus saya ngomong wilayah. Benar dengan juga ngerti dewe. Yang penting meskipun dia menggunakan kata-kata semua dosa-dosa tapi jangan ada koset niatan untuk seluruh ngono lho. Ya, Memang ini sebagian wae lah. langsung semoga diampuni ngono kuwi lho. Ndonga nggo dhewe jual. Ya ampun dosaku. Dosa-dosaku kan. Ya wis ora apa-apa. Ora seluruh. Ya aku njaluk nek njaluk seluruh nang ngono. Ya. Sik ngono kan. Soalnya aku ya ini wong Ada dosa ya. dosa kan nek lakone poso tutup sebulan angger Idul Fitri kaya dene bayi sing di. Sebutkan. Nah, itu kan hati juga. Ya kan. Nah, iya hadis Kayak dari dene Fadilah umroh. poso. Umroh terus haji. Masalahnya sih gue lafaz doane. Mungkin mah Fadilah. Fadilah kan Allah. di sini dia tuh di sini di kitab Jama' di Jama' qad yakuna doa haraman maminhu talabu mustahilin akhlak termasuk ada doa yang diharamkan minta kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang mustahil secara akal atau adat. Masuk gue. Nah, iya bener. Allahumma apa jane ij'al Allahumma ij'al nabiyyan. Nah, iya. Paham ya? Itu mustahil akal. Namanya semua dosa Mustahil akal. Ini nahwi waliyin mungkin. ila nahwi waliyin wa talaba nahwi madala syar'u ala subuti atau subuti madala nafi wa midalika. Amin dalika termasuk doa yang haram. Allahumma fir fi jamil muslimin jami'a dzunubihim. Ada mustahil akal loh. Kenapa? Li dalalatil ahadits shahihah ala annahu la budda min ta'dimi ta'ifatin min ta'dibi ta'ifatin minhum. Nah, karena apa? Karena ada hadis-hadis yang sahih bahwa Allah Ta'ala bakal mengadab sebuah kelompok ya daripada orang mukmin. Hadisnya sahih. Hadis sahih bahwa Kanjeng Nabi memberi kabar bahwa ada orang-orang mukmin yang ketika diampuni biasanya akan dimasuk ke neraka. Sehingga kalau dia Allahumma fir lil mu'minin jami'a dzunubihim. Kalau Allahumma fir lil mu'minin enggak apa-apa. Allahumma fir dzunubal mu'minin enggak apa-apa. Tapi kalau jami'a dzunubihim Singgo jami ya. Jadi mustahil akal. Gitu. Nek coba kaya ngono, Enek wali siji kon ndongaken gitu kabeh wis bebas. Kan nek angger untuk mayat kan siji lah ya biasanya ya nek Siji. Pak kaum itu enggak apa-apa sih. Apa berarti? Enggak apa-apa. Soalnya kan mungkin saja orang yang mati ini juga. ya bukan termasuk ke dalam orang-orang yang tidak diampuni Yang dosanya. tidak Allah. Ya kan? Yang Jangan diharamkan itu
kalau semua dosa orang mukmin. Kalau cuma satu ini muka-muka boleh berarti Pak Kaum. Boleh. Boleh, aman. Sedangkan dosa-dosa ini Tinggal Boleh. udah enggak apa-apa. Tapi nek kuwabe Nggak mungkin. mungkin. Iya. Ada orang kalau datang ke saya itu datang ke saya mesti orangnya itu kalau pamit yun tunggu kita doa muka-muka dosane kok kula sing kula sing salah kan dosane wong mukmin sedanten. Abote. Tapi yo Nek bapak mbah ini enggak apa-apa ya. Bapak. yo mesti itu orang itu mesti. Tapi saya tahu ini mungkin yang tahu mukmin di ngapura dosane pun dosane pun tahu. Sedanten dosane pun di ngapura waduh. Paling haram. Kenapa? Karena secara akal ya, karena ada hadis-hadis yang sahih menerangkan bahwa orang mukmin sebagian akan di neraka. Ya kan? Sulusun yang khuluna jannata biwaili bisa. Wa sulusun yang tuna bidunubin itu. Fayufaullah. Wa sulusun Tulubuhum kam amsal jibal. Tulubuhum kam amsal jibal. Yang jadi seperti sepertiga itu masuk surga tanpa hisab. Yang kedua punya dosa banyak, dosanya banyak tapi tinggal ambil umum. Tinggal ambil surga. Yang ketiga, golongan yang ketiga umat Kanjeng Nabi ya, dosa-dosanya seperti gunung-gunung begini. Wangi ngagai. Kalau anak umum gue, ya syaduna la ilaha illallah wa syaduna Muhammad rasulullah. Mereka sadar. Aman. Terus sadar. Kalau tahu sholat itu tuh hari. Kalau tahu sholat, kalau tahu zakat, kalau tahu puasa ya. Tapi yo, Rasulullah di situ yo. Yang masuk ke udah masuk ke. Ini Singapura ya wes Singapura. Ini yo Singapura ini yo berarti rumisan. Jadi duduk ini mungkin mereka ada Singapura. Iki repot iki Singapura iki. Singapura terus. Terus kalau malam boleh mau hukum mereka ya wes. Gue ini sadar toh terakhir. Sampai nanti ini ceritanya apa itu? Orang yang masuk surga terakhir, kan itu dikeluarkan dari neraka, badannya kosong. Yes. Dia nang emperan surga, dari pintu surga. Minta kepada Allah Taala untuk masuk ke surga, boleh nggak? Diperbolehkan. Setelah lebu minta lagi, badannya masih kosong. Kocok-kocoknya udah putih-putih, kosong. Aku jaluk dilebok kewe, kan mintanya dilebok gitu. Ini berlebu, jaluk putih juga. Jadi mau jaluk gitu. Akhirnya diputih juga. Setelah diputih jaluk omong lagi kan? Jalannya mau jaluk gimana itu jalan ini. Terus jalur kenikmatan sampai apa? Jalur apa sih gua kayak gini dikegap. Itu masuk juga terus. Yang terakhir gitu ya. Terakhir. Operasi ngarep-ngarep tuh. Nanti. Iya. Ini ben enggak kotor sih. Saya benar enggak blunder di bawah ini. Berarti itu mungkin jelaskan yang di ibarat terakhir walau jami'al mukminin ya. Ya, kan dia dan walau jami'al mukmin boleh jami'al mukmin, tapi boleh seluruh dosanya. Dia itu tidak menghendaki seluruh dosa-dosa diampuni. Seluruh dosa orang mukmin diampuni. Tapi CHT nek ada wali karo mufrad kudu ditandae sama aja dikali sama juga. Mukminin aja jami'al dzunub. Maksudnya yang menurut Dunubi
Allahumma ighfir. Nek mukminnya satu, boleh jami'atun. Iya. Gitu. Jadi kayak kaum sing tahlil kumpul kanthi wawasan kula panjenengan tahlil lan jumonipun maos Quran Yasin iki Kangge pasti ngapura dosa-dosa Standar. Amin. Marep banget iki keluarga ini yo. Amplopnya gede. Ngerti wae lho. Aduh. Lah nek angger sing ngapunten sing saged Dikelongi amplope. dilongi. Jalan mimpin tahlil muga-muga dosa-dosa sing saged ngapura Ya lah, Orang lihat itu kok. Iso ora tinggu nek. Pasti bae besok wae lah. Dadi Ahli banget. Apa maksudnya Pak? Ora apa. Dia suka ngambil aku bayar. Wala yafi takhsisu bil ghaibina wa in kafuru. Tidak cukup untuk mengkhususkan ya. Mengkhususkan doa dengan orang-orang yang ghaib. Bukan surah. Ya. Wa in kafuru walaupun banyak. Allahumma fir Allahumma fir juyusal muslimin alladzina jahadu fil Gaza. Kayak gitu dong. Kan loh, di sana kan Ini doain. Palestina. ghaibin semua. Wa in kafuru walaupun banyak. Terus di sini ada disunahkan wa yusanu tikrul mukminat Minat. ya. Disunahkan juga doa kepada orang mukminat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Terus disunahkan juga doa li wulatil muslimin. Doa untuk pemimpin-pemimpin orang muslim. Ya. Ya, semoga dari biasanya dia. Ya. Hah? Iya. Tajribiha kamu kan. Tajribiha kamu kan ya. Ego piye ya. Dek dulu wong sing gak seneng masalah itu. Waras. Yo. Cukup kok. Ngomongan kita wae kadang orang-orangnya kita sendiri kadang menyangkal hukum-hukumnya Allah, menyangkal. Jadi gedok tangannya mau calon gedok tangannya ku sapa sing ngeyupan. Sing anak bujur sapa kok gedok tangan itu. Nah itu kurang paham sih. Kurang paham. Jadi dari mana ngobrol sama Pak Lurah. Pak Lurah sering ngobrol sama polisi jadi sama polisi. Kita nggak lah. Tetap hukum itu Allah menolak polisi. Nah di Indonesia itu kurang tepat saja di berlakukan hukum-hukum adat kan di hati kita tetap bagus, sangat menjerakan sekali dan sudah wong nyolong kedok tangan ini lebih orang nyolong kenapa mesti hukum sosial akan berlaku padanya. Yang beban sosial luar biasa itu nanti. Oh, Tukang maling tahu maling bilang gitu. Orang yang tidak nyolong, lebih juga akan nyolong. Tanggung kemudian. Boleh itu dari omongan kok, tangan alhamdulillah. Coba lihat kasus pembunuhan di Indonesia, banyak nggak? Iya. Banyak. Tapi seandainya nyawa dibalas nyawa, nyawa dibalas 100 onta, berarti nggak? Membunuh saudara, dianya bola tuh kan, harus 33 ontanya harus hamil semua. Hamil mantap. Itu nyawa. Mukul gigi sampai rontok 1, 5 onta.
Pukul kuping sampai pendengarannya hilang. Oh, 50 onta. Ini. Motong tangan 50 onta. Itu. Enak loh. Bukti mau ada pukul kok. Tidak bisa sendiri. Kalau kita sih nyawa tak lah. Dianya apa botol foto mahat ya. Murni salah. Murni kesalahan. Itu satu sumber kan. Nanti gitu. Jadi gitu. Coba kecelakaan. Jedul. 20 juta, 25 juta lampu. Sejarah 2 bulan. Kayak gitu. 1 tahun masuk 2 bulan, 8 bulan, penting cek. Apa loh? Ini gambar Joko Punggawan itu bayar. Bedanya ya. Jadi, hukum ada hukum kita ya. Sebagian ada yang hampir sama dengan undang-undang hukum asal. Tapi beda syarat-syaratnya. Orang aku hamil, ya sudah ya dihukum ini saja. Kalau coba kita ya, orang aku hamil, ya siapa yang menghamili? Boleh ditangkap juga. Kita kan enggak. Ketika ada perempuan datang kepada Rasulullah mengaku hamil bahwa dia dari zina, dia sudah pernah menikah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya sudah tunggu sampai lahir anak. Lahir setelah lahir datang lagi, disusui dulu sampai selesai. Setelah susui datang lagi, memang benar-benar kotor Pak. Baru dirajam, lempar batu semuanya. Apakah Rasul di sini menanyakan laki-laki, sopo sih melakukan ini? Lanang sopo? Siapa laki-laki yang menghamil? Enggak. Kali cari tutupi. Kenapa? Karena ketika perempuan itu bilang bulan, otomatis dia menuduh zina. Perempuan itu menuduh zina. Udah. Harus menghadirkan 4 saksi. Dia nggak bisa. Kena kodah, kena wajah. Coba kita enggak dicari. Jadi gitu ya. Orang tua ya dilapori anak perempuannya hamil, sing boleh lanang sing salah. Anak itu korban. Padahal tersangka yang pertama siapa? Dia sering ngomong bohong. Kenapa membiarkan anak perempuannya pacaran? Kenapa membiarkan anak perempuannya keluar tanpa ada ditambah didampingi mahram? Kalau hamil nyalah dia semana. Lalu teko mengumah go martabak. Jadi anak itu ditolong martabak. Hamil ternyata. Ya, salah. Wa yusallu tikul apa? Tikul mu'minat wa du'a liwulatil muslimin wa juyushihim. Allahumma ansurna al-islam wal muslimin wa hadil syirka wal musyrikin wa hadil syirka wal musyrikin. Allahumma ansyur khususan Islam, Allahumma ansyur apa Palestin wa mana'anahum ila akhir. Ya. Terus fasul syurutul khutbah ini asyratu. Betul enggak? Selesai. Iya, mungkin agak cepat. Fasul syurutul khutbah ini asyratu ya. Syarat-syaratnya 2 khutbah itu ada 10. Syaratnya 10. Ya. Di itu ada berapa? 13. Ada tambahan. Isna asyarah 12. Hah? Syarat sahnya tadi. 12. Syarat sahnya 12. 12. Yang pertama di sini Ini di sini 3. di mana? Di terjemahan. Ada 13. Oh, berarti nanti ada tambahan nanti. Terjemahan tambah 3 berarti. Di sini ada 7 karena ini terjemahannya.
Al-mana ana syurta kullin min khutbatayil jum'ati asyaratun wa bi ziyadati salasa. Alati lam yabduha tasiru salasata asyarat. Wa hiya al-quwwatu wa sama'u wa wuquha fi khittatin abniyatin. Ya. Amma saya khutab fala yashtaratu fiha ila isma' las sama'. Ya. Wa qulul khatib kataban wa qulul khutbah arubiyatan. Di sini syarat-syarat setiap dari 2 khutbah Jumat itu ada 10 dan ada tambahan 3 yang tidak disebut oleh musonef ya, menjadi 13. Tambahannya 3 apa? Dukuh laki-laki ya. Yang khutbah itu laki-laki bukan perempuan. Cuma lo Zaitun. Karena Zaitun mau itu atau khutbah. Udah. Zaitun. Dukuh laki-laki ya. Dukuh, maka perempuan nggak cukup atau laki-laki yang punya 2 kelamin. Khunsa. Yang khunsa. Nah. Terus yang kedua tambahannya itu sama. Sama itu mendengar. Ya. Sama mendengar. Mendengar. Yuk tunggu apa yang mau batang dulu. Batang dulu sama. Ya. Wassalamu. Terus Waukuha di situ sama ada. Sama ada. Apa? Istima min khatib. Waukuha fi khitatin abniyatin ya. Dilakukan yang khutbah tadi khutbah Jumat berada di khitatin abniyatin dalam apa? Batas desa ya. Batas bangunan ya. Masih ada dalam bangunan. Dalam lingkup apa? Daerah. Apa di situ semuanya? Khutbah dilakukan di dalam batas bangunan daerahnya. Batas bangunan. Ya, pada sekali berdosa. Adapun selain khutbah Jumat, semua khutbah yang lain tidak disyaratkan kecuali isma, memberi pendengaran. Lah sama orang berdua ngopi. Terus nanti khutbah, mana kadang kita ceramah enak semua kayak dengan orang. Kenapa? Yang wajib kita itu adalah isma memberi pendengaran. Terus sampai yang kewajiban itu nyampe gitu. Mau dirungokke bukan luwe. Kalau wajib soalnya. Ini turu banget. Itu kan gitu. Atau khutbah yang lain. Khutbah sholat gerhana matahari ya, gerhana bulan. Lah sama tidak sama, nggak istimewa. Terus tambahi waqalul khatib takawan. Khatibnya harus laki-laki ya. Waqalul khutbah Arabiyah, harus khutbahnya berupa Arab. Gitu. Berarti nggak ada syarat suci dari hadas juga enggak. Kalau khutbah selain Jumat nggak harus penai. Tapi syarat khutbah Jumat panjang ada 13 ini. Berarti 3 sudah. Yang keempat berarti at-thaharatu an hadasain al-asghar wal-akbar. Suci daripada 2 hadas, kecil atau besar. Mananya bahwa yang pertama daripada syarat-syarat yang 2 khutbah, thaharatul khatibi an hadasil asghar wal-akbar. Harus suci daripada hadas kecil hadas besar. Maka seandainya terjadi Arifin bunyi-bunyi wudu-wudu bae bojone. Wis subuh lali ora? Terus Nggak mandi. Lali sholat subuh. Jumatan makan meneh, mandi meneh, tapi lali ora? iya. Niat. Terus ubah sembahyang Imam Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku niat agus junub iki. Ora sah, baleni kabeh. Kon bali. Wah, aku udah balik Jumatan malam. Aku lali ngatur. Iya, Bre. Hati-hati Bang. Ketika ini. Hati-hati ketika khutbah. Syaratnya panjang. Imam Jumat mah khutbah Jumat ini paling akhir. Nah. Atau Abdul Fatimah dan hadis satu atau lah kok batal? Ya
istikhlaf. Kalau batal istikhlaf. Amri ganti, minta ganti. Di tengah-tengah khutbah tangan kentut. Tinggal aja, pen ganti. Ya apa-apa, bilang aja. Kok apa gimana? Ganti kembali. Oh gini. Lanjut lah. Oh no, betul sih. Oh, Lanjut. lanjutkan baca. Atau lanjutkan khutbahnya. Setelah Wes. Intinya wes bocah 5 menit. Lanjut Ben. Mau direng-reng. Oke. Wes tinggal nonton. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ini nanti sana aku. Yo. Terus Fayatahharu wa yasta'nifu idza sabaqul hadas in qabal fasl. Maka bersuci dan memulai kembali kalau memang didahului oleh hadas. Didahului oleh hadas. In sabaqul hadas. In qabal fasl kalau memang pemisahnya pendek. Tempat wudhunya di depan dong. Yuk. Ini ada orang batal, bisa ya? Batal, kalau batal berhenti dulu khutbahnya, bawa wudhu dulu, balik lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bayar atau aku estani tidak suka bola, ya. Engkau fasih. Kalau enggak ya langsung ke ganti lanjutkan. Istighfar. Ampun. Kalau di takrirat tawadhu'a wasta'nafaha min jadid. Menjadi. Berarti mulai dari awal. Kalau berarti iya. Iya. Nah, Pada ini nih. Alhamdulillah. kenapa? Nanti khutbah kedua mulai teko khutbah pertama. Iya. Berarti ibaratnya ngono. Karin tunggu minum dan mulai. Apa amane istighfar. Orang perlu baleni kok. Iya. Oh iya. Lupa lagi. Oleh itu selalu al-bina binafsihi wa illa tawa. Jadi ya ini benar. Saya tahu ya. Gini. Jadi khotib harus suci daripada hadas kecil, hadas besar. Seandainya batal, maka dia suruh bersuci lalu dimulai lagi dari khutbah yang pertama. Dia tidak boleh meneruskan khutbah yang tadi, ya, kecuali dalam masalah istighfar. Kalau istighfar boleh meneruskan, kalau istighfar boleh meneruskan. Istilah itu meminta ganti, istinaf namanya. Ya, pilih ganti, yes, kasih tahu. Tapi kalau dia mau meneruskan, kalau dia mau khutbah lagi, maka harus ulangi dari awal. Oh, paham. Ya, Ini beda berbeda ya. ya. Jenengan kan butuh, jenengan tampung butuh, aku cek baru tampung jaluk meneh. Istinaf lagi. Istisna maksudnya mulai lagi itu. Jenengan. Boleh nggak nurus ke kutaku? Diganteni ganteni meneh. Iya, aku boleh. Ini istilah lagi. Iya. Istilah dua kali. Istilah. Saatnya istilah kan mustakhlifnya harus mendengarkan khutbah, mendengarkan rukun-rukunnya khutbah yang tadi. Tadi mana weh? Ada. Ini Oh, gajarnya. oh.
Kalau di situ lah baru nggak ini, nggak harus pulang dari awal. Istikhlaf yang kedua tanpa sebab nggak apa-apa. Hah? Tanpa sebab nggak apa-apa. Enggak. Boleh lah. Gitu ya. Kalau yang pertama ada sebab. Heeh. Yang kedua karena sebabnya riku ya. Ikut kali di kayaknya teko. Daripada ngulang ke awal mending ganti kan pertama itu. Bisa. Lanjut tuh. Ayo. Kayaknya teko mulai iki. Bisa loh. Ada istiqlal sholatnya, ada istiqlal ada istiqlal khutbah. Sampai song. Langsung enggak kan. Bismillah. Bismillah. Oh. Yang terakhir bapak-bapaknya mungkin dari depan. Sampai nggak ngopi. Ini song. Jangan. Original ya. Ya, boleh. Terus Menunggu jalannya. ya. Jadi beda ya. Kalau dia itu batal, ya, tafsirnya kita stakhlafa, ya justru al-bina diperbolehkan melanjutkan khutbahnya. Wa idza lam yastakhlif, ya, fa yatahharu wa yastakhlifu min jadid. Tafsirnya. Terus yang syarat tadi waktu harus anin najasati fi saubi wal badani wal makan. Harus suci daripada najis di pakaian, di badan dan tempatnya. Mananya yang kedua daripada anasaniya min syurul khutbatain. Yang kedua daripada syarat-syaratnya dua khutbah, taharatu saubil khatib. Pakaiannya orang yang khutbah. Badannya, wa badanihi, wa makanihi. Wa mat yattasilu bihi ala tafsil allati fil musolli. Dan apapun yang menyambung ya kepada orang yang sholat sesuai dengan tafsir, sesuai dengan perincian orang yang sholat. Berarti ini bahaya juga ini. Nyambung. Nyambung lagi. Nyambung. Nah ujungnya no najis. Yo batal. Hati-hati lah dicek ini. Tengah-tengah ternyata nih. Oh, nggo cecep, barang cecep. Ani najasati alat la yufa'an, dari najis yang tidak dimaaf. Ada sama. Tidak amal kalau memang banyak. Kalau memang banyak itu Jejaknya banyak. Kalau enggak, kalau cuma sedikit Dan bisa dibuang. bisa dibuang bisa dimaaf. Terus sampai lagi wasatul aurati, menutup aurat. Al-mana ana salisa min syurutul khutbah. Ini satul aurati menutup aurat. Syarat yang ketiga. Fiatul khutbah bagi orang yang khutbah. Berarti bagi orang yang enggak khutbah, pendengarnya, yo itu buka aurat ini gitu. Kadang orang kadang baru sampai tengah kuku kan, masih khutbah. Ya secara hukum nggak batal ya, nggak apa-apa, tapi dosa lain bukan apa. Kalau khotib harus tutup. Hatta alal asoh min annahuma laysa badalan an qautain. Hatta mengikuti pendapat yang sahih bahwa keduanya dua khutbah bukan sebagai pengganti daripada dua rakaat. Ya, bukan badal daripada dua rakaat. Walaupun kan ada ikut ke mukabil aso ya, aso ya, bahwa dua rakaat ini adalah badal daripada Dua rakaat zuhur. dua rakaat khutbah itu dua rakaat Zuhur. Walaupun itu seperti itu pun tetap butuh nutupi aurat.
bukan dikatakan padahal bukan halal asli. Sahih. Qiyamu ala berdiri. Syaratnya lagi berdiri bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, ya langsung duduk aja. Bagi orang yang nggak mampu, langsung duduk. Pemisahnya menang. Pemisahnya menang. Arabiah min syurutil khutbati qiyamul khatibi al-qadri alaih, yang bisa berdiri. Fa'in ajaza, apabila tidak mampu, khotbah jalisan, khutbah dalam keadaan duduk. Fa'in ajaza, famutajan, yang nggak mampu, ambil turun miring, khutbah, ambil turun. Ya nggak apa-apa, sah saja. Yang lu ya kebangetan temen lu ya sering khutbah. Takut ganti. Takut ganti ya. Al-Mukarram. Wal aula lahu istiqlal, yang paling lebih baik itu adalah ganti. Kok kapan temen sing ngomong ke berdoa itu penonton juga bulan. Itu milik kabeh. Sing nom jago. Sing nom jago. Ketika duduk itu kok pemisah antara satu atau dua khutbah itu duduknya piye? Dulunya pokok tumak nanti sholat. Pokok tumak nanti sholat. Di atas temannya sholat dan sunahnya biqadri suratul ikhlas, dalam kadar suratul ikhlas. Dan bahkan disunahkan bagi khotib untuk membaca surat Al-Ikhlas. Jadi waktu duduk itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yes. Nah terus nih. Misalnya cepet Hah? banget jagongnya lunggu ini. Iya qul huwallahu ahad. Kalau misalnya sedih. Kalau kita melihat ke ini ya, ke sunah-sunahnya, musik biqadril biqadril yang wajib pokok tuma ninati sholat. Sunahnya ya, sunahnya biqadril suratul ikhlas. Paling maksimalnya 2 rakaat khafifatan. Kan banget sendiri lah. Dalam arti yo, waktunya panjang tapi yo aja terlalu suwi-suwi. Ya kok suwi nyekel HP sih. Ya HP sih. Kalau sering mau pun nggak boleh suwi, ngomongnya tuh. Iya, betul. Nah, itu perlu diketahui bahwa kan Nabi ini memberitahu kepada kita bahwa waktunya itu cuma titik banget. Dan waktu istijabah itu bukan cuma di situ saja. Waktu istijabah itu hari Jumat itu pindah-pindah yang tagil, pindah-pindah. Nggak tetap di antara khutbah. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika naik khutbah, ketika naik mimbar imam. Jadi mulai ngadeg kayak melaku kayak dungo. Ya Allah maafin lagi dulu. Yo jual akak itu loh. Oh ya, akak itu ngomong sih. Saya nggak diterima dia akak pas itulah. Ya Allah. Waktunya cuma sebentar dong. Nah, apa anjuran ulama kita? Anjuran ulama kita untuk membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa wa'dika masatatu a'udzu bika min syarri ma min syarri ma Mencari masalah itu. min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'mati 'alayya wa a'udzu bika min syarri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar. Itu yang paling anjur. Ya boleh apa ya? Tunggu anak itu mau lagi ya. Nang apa? Umroh. Nah kalau malah tempat, bukan waktu. Di sana bukan waktu istijabah lagi. Di sana tempat istijabah. Tempat Kapan istijabah. wae iki? Kapan pun. Ini sing haji hitungane masyaallah. Dari mulai orang wis daftar haji atau umroh langsung cepet banget goblok teman-teman aku. Ini mau kalau mangkat wis daftar haji atau umroh
digampang masalah di sini. Digampangkan masalah di sini. Di sana, ya minta nanti ya Allah. Kalau ini saya duit apa ya Allah? Ya Allah fulus. Mau fulus Allah. Sing viral lek. Fulus receh. Pajero ya. Kalau mau Pajero, Ribon, Porto, Ya, orang yang pernah selama saya kemarin, ya alhamdulillah sih. Yang tadinya mau ragu-ragu kayak mangkat atau ya mangkat, aja Allah mangkat. Yang tadinya mau beli buat beli kebun, Mbak Sito. nggak sih terus beli kebun, Bali malah saya ada kebun setengah hektar di hektar malah itu. Sangat wis. Bismillah. Kabon Si semangat, betul banget. Semangat terus aja nih kerja. Tapi biar nih. Suwe telu iki boleh. Allah makatut. Mana mau haji yang Turki, ini mau haji baru Turki, ini mau umroh baru Turki. Allah makatut. Katut. Nang tiba Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ketika doa itu nanti bojo tiba bojo ragu-ragu. Mosok iya sih, setiap tahun mosok iso ngono sih. Ojo kowe ngono. Rayakin lho. Rayakin lho. Wong kowe ambek ngomong rayakin lho piye meneh. Yakin. Kata ya. Saniki yo alhamdulillah. Tahun kan. Alhamdulillah. Iki tahun ini mangkali. Heeh. Melu wae. Mater ki sik. Enggak haji iki lho, haji Oh. iki. Umroh. Aku haji ini yang besok. Ya Jumat. Soalnya enek pengganti haji, enek pengganti umroh nggih. Arisan yo ben. Arisan, Pak. Jamaah 35, jauh-jauh kan 35. Iya ya. Iya gantian. Oh, giliran lu dari 35 tahun nek. Nemu seri. Kayak ora kelurahan ya. Umroh wae. Terus mati nu balik. Tarik ning sopo. Kan ini prioritas. Berarti kalau sing nom-nom arisane jodoh. Masuk sih. Arisane 6 bulan bisa 6 juta. Arisan. Nek pun umroh mungkin langsung duitnya ganti 2 kali lipat. Berarti Pak. Nggih. Utangi. Hah? Utangi mungkin lu mangkat balik kan 2 kali lipat tak sareng duit aku. Ini kalau jauh saya jadi 700-an lipat. Bu, kita nanti deh. Utang sana iki pep nek ngono kuwi. Kan. Utang dhisik. Umroh utang kok. Itu kan 2 kali lipat lho. Ini lho. Walau kia malah kau tidak. Kok bilang ora kok. Walau sebelum nama pokok tumah nanti sholat ya. Jangan tahu. Ana kami Syaratnya khutbah Jumat ya. Makanya ala khomis nyalsul khutbah ini julusul khotib bainama biqadri tumma ninatis bis sholati. Ya. Duduknya khotib di antara dua khutbah dengan kadar tumma ninas sholat, tumma ninas bis sholat. Jadi kalau dengan kadar tapi ya sebentar. kalau bisa pokok tumma ninas di atas tumma ninas. Wal akmal yang sempurna qauluhu biqadril ikhlas. Yang sempurna dengan kadar ikhlas suatan pada betul. Yang munculnya itu cepat. Dengan sekiranya dan disunahkan ya Baca. qauluhu adalah ayat wahyi disunahkan khotib baca ini gak usah semua. Ya baik kalau menambah ya ini ya surat ikhlas terus baca saya tulis itu apa? Kulo untuk ana Allah masjidnya Jahatal Haram memang. Ya, Kan apa? iso haji ora. Iya.
Walau lam yajlis bainahuma musibata wa idatan. Nah, Kalau nggak duduk sama sekali, ya, khotib kok ngadep, boy, nggak duduk sama sekali, maka dia itu masih satu. Walaupun dia setelah berhenti mandek, boy. Benar, boy. alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Yang kedua itu masih tetap. Nah, yang kedua, Harus duduk. pertanyaannya kalau khotibnya udah duduk sambil duduk itu gimana? Orang yang berdua mesti orang lagi. Enggak turun. Nggak usah. Nek turun piring kalau ngomong nek digosok. Kan seadame lho, Bu. Sing ngadeg duduk, Ya. kalau duduk turun. Ini. Untuk pemisah itu loh, final deh. Itu mau menang. Ini. Iya, Ini dah. Syukur. Apa di situ? enggak ada. Adalah. Oh ya, belum itu terus sebagai majelis. Enggak. Nah, terus benar berdua tadi. Oh ya, wa idza khataba jalisan fa shala baina khutbataini min asykut. Diam. Menang sekadar ikhlas. Bisa tuh turun miring ya. Dari mau sing khutbah numpak anu, kursi wadah. Turun miring. Glongsor tiba malah mati. Dah. Untuk menang. Mana baik? Terus syaratnya lagi. Wal mulatu bainahuma. Nuli-nuli. Terus menerus. Al makna anna sadisa min syurutil khutbah ini al mulatu bainal khutbatil ula wal khutbatis tsaniyah. Wa baina arkanihima. Yang harus mualah satu, khutbah pertama sama khutbah yang kedua. Yang kedua, yang wajib mualah lagi antara rukun-rukunnya. Antara rukun pertama rukun kedua ya, mualah. Terus bilayatullah al-faslun, tidak lama panjangnya. Bima ta'aluqau la bihima. Bima yang belum kau rumah ini, bila pun mungkin. Dengan dua rakaat, jangan sampai dipisah dengan dua rakaat. Ya. Pada itu tak perlu fa'did baina arkani wa intola. Di tengah-tengah rukun tidak apa-apa diselesaikan dengan mau'idhah. Itu yang kita lakukan sudah wajib di tempat kita. Ada mau'idhah, ada nasihat. Baina arkan wa intola, di antara rukun walaupun panjang, tidak apa-apa. Yang penting nyambung terus. Jadi inti sama ini nanti ya nyambung. Ya karena ada penyambungnya ini ya, kata-kata lain. Mau itu nasihat. Wa intola. Walau qiraah. Wa intola, begitu juga baca Quran yang panjang, sejus. Baca sejus enggak apa-apa. Wa intola. Hai sudah mana wa'zon kama fitufah. Dengan sekiranya di situ mengandung nasihat seperti yang ada dalam kitab Tufah, syabun aja. Terus wal mualah bainahuma wa baina shalah. Ditambah lagi harus runtut juga antara dua khutbah sama sholatnya juga. Oh susui-sui. Nah, madang-madang sih. Itu ya. Al-mana ana sabiyah min syurutil khutbah ini al-mualah bainahuma wa baina sholatil Jumat. Rukun dua khutbah selesai langsung sholat. Tidak boleh dipisah dengan yang lama. Biayu ima biya qabla mudi ala intihah minal khutbati saya maya sawraten biar mungkin. Yaitu dengan sekiranya dia itu takbiratul ihram sebelum sampai dua rakaat biar mungkin. Ya. Ala intihah minal khutbati selesai khutbah kedua. Jangan dipisah sampai dua rakaat biar mungkin dengan sebab mungkin. Kama fil mualah baina sholatain safar. Sama persis seperti halnya di mualah nuli-nuli terus-menerus di antara sholat jamaah. Jamaah apa? Musafar. Tapi jamaah tahir nggak ada mualah.
Ya, di dalam jemaah takdim. Terus wantakuna bil Arabiyah. Syaratnya lagi khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Cuma sing fasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ta'ala lu ya dulu terus ya lu kayak ya di situ mau beri nasihat kalau telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Rasulullah bersabda Anibni masukin wah. Bodoh saya wajar bahasa Arab lancar. Kuat. Ana samina. Ana samina surat al-Qur'an ini qaul akani hima bil lughatil arabiyyah. Rukun-rukunnya dua khutbah itu harus dengan bahasa Arab semua, awal akhir sudah benar. Rukun khutbah pertama, khutbah yang kedua harus bahasa Arab. Ya. Rukun-rukunnya saja, nggak harus nasihatnya. Nasihatnya. Oh jadi kursus ada kursus bahasa Arab mau. Buaya tuh nih. Kamu desa ngomong apa? Paham kok? Kalau buku itu betul apa paham kan? Iyalah. Kamu saja yang baca belum tentu paham. Bodoh ini kangelan, bodohan sekalian gue. Ya, tapi ada beberapa ulama yang masih bertahan dengan bahasa Arab terus di daerah Sukabumi, di daerah mana-mana. Beberapa tempat ada. Tanjung Bintang ada juga. Bahasa Arab. Kampung. Ya apa ya? Itu kan kita itu juga bahasa nasihatnya bahasa Indonesia, karena di tempat kita orang yang paham bahasa Arab cuma berapa persen? Satu masjid yang bahasa Arab paham bahasa Arab. Cicu alhamdulillah. Ya, cicu. Kadang tak mirip, kadang mau lah paham kok. Masih nggak tuh ngomong. Tidak ada Taala, ya Allah Rasulullah SAW. Perihal Ayo rasanya itu ngomong bahasa sih nggak dipahami, ngomong perlu uang lebih. Ya, dia. Nasihati wong tapi wong sing dirasih ora paham. Apa gunane? Nasihati wong sing dinasihati, sing menasihati menggugu-gugu. Ya ana ta'ala menggugu. Sing wong ngomong apa? Kalau nasihatnya sing paham. Kita butuh bahasa itu kenapa sih? Orang-orang kita sendiri ini jarang ngaji, jarang mendapatkan nasihat Quran, hadis, nasihat para ulama. Maka khutbah tersebut itu ya momentum di mana orang kadang seminggu sekali atau makan pengajian nggak pernah. Kadang sebulan sekali mesti, seminggu sekali mesti. Kadang angkatnya kadang 6 bulan sekali. Terjebak sampai mulai datang. Kadang ya. Nah itu ada bernasihat. Nah itu dasarnya. Wa in kana al-khatib wa sami'una ajamiyyin la yafhamunaha. Walaupun khatibnya, orang pendengarnya itu ajami semua, tidak lain yang ngerti paham kabeh. Nah, apakah khotib-khotib kita yang khutbah ketika mukadimah itu paham? Apa maksudnya? Apa paham? Bocor ini kangen. Bocor ini kangen. Mbak, apa meneng? Mau itu tambah bahasa apa meneng kangen meneng? Mau kamu bocor serembar
ngejo-ngejo. Angin lah bisa. Falam yakum fihim man yusinuha walam yumkin ta'alamuha qabla al-waqti. Fataba khairal ayati wahidun minhum fi ayyi lughatin syaa. Kalau memang tidak ada satupun yang bisa bahasa Arab dan tidak mungkin untuk belajar bahasa Arab sebelum waktu Jumatan, maka salah satu daripada mereka khutbah, ya. Tapi selain ayat enggak. Ya, masuk ayat terakhir siapa nggak boleh Islam. Satu harus ayat enggak. Ayat harus bahasa Arab. Ya, maka khotobat khairul ayati wahidun minhum bi ayyi lughatin dengan bahasa apapun. Tapi ayat nggak bisa kalau ayat harus bahasa. Wal yuzzi'u wa ilam yafhamuha kalau arabati aula. Apakah mencukupi khutbah walaupun mereka itu tidak paham bahasa Arab? Kalau Arabia sebenarnya bahasa Arab atau tidak paham atau tidak, apakah mencukupi enggak sih? Kaulan, ada dua pendapat. Amal ayat fayati mamarom minatil Fatihah. Kalau dalam ayat, ya, dalam masalah ayat, maka sudah lewat, ya, fayati mamarom telah lewat bahwa penjelasan dalam Fatihah. Tetap sah, ya, tetap sah. Nah, hukumnya kaulan ini berarti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kami siap dibantu nih Kak. Kamu ya sekalian? Iya. Selesai. Wa yasmaha arba'una. Ini penting juga ini. Ini masalah penting ini. Harus didengar khutbah itu harus didengar oleh 40 orang. Nah itu Tunggu nih itu ya. Nah jadi itu enak kita mungkin ya. Enggak nanti. Kali sing ringan. Al-makna An-Tasiyah menuju ke khutbah yang ke-9 daripada rukun khutbah, dua khutbah ya. Ismaul khotib akanaha rumah arba'ina nafawan tan ambil bil Jumat. Khotib harus memberi pendengaran kepada rukun-rukun dua khutbah kepada 40 orang yang dengan mereka Jumatan itu jadi sah, dihitung dan utuh. Bagaimana caranya? Biaya tahun, yaitu dengan mengeraskan suaranya. Hatta yasmaha tis'atun wa salasuna wa yumhu kamiluna, sehingga didengar oleh 39 ya, selain dia ya, yang sempurna ini. Jadi 30 tahun dukung. Ini khotibnya mustautin ya. Khotibnya mustautin. Mustautin berarti yang dianggap yang wajib Jumatan yang sah ya, karena itu ya. Dia harus mengeraskan suaranya dengan 39 itu turun kafe. Saya dhewe ra krungu. Ya harus. Kalau nggak turun ya. Enggak krungu kok. OTG ngomong gede. Genset kok. Para Buddha minas samai wal isma'i bil fi'li. Ya. Itu sih lah. Harusnya satu akan awal BPD. Biar kalau satu BPD atau walau bil khotib nggak boleh budet. Kalau 40 orang ya, 40 orang. Kalau 41 khotibnya satu nggak apa-apa.
aman. Tapi kalau 40 orang doang, khotibnya salah satunya judet, nggak ada. Masalah juga judet itu. Dia harus merasakan suaranya. Bil fili itu jauh dengan nyata ya. Kalau kita punya samai wal isma'i bil fili, dia harus mendengarkan benar-benar rumah sampai benar-benar bil fili. Walaupun ada ramai-ramai harus dengar. Walaupun ada ramai-ramai harus dengar. Bil fili. Kalau yang sihani malah hotin yang namun sama rukni, maka dua khutbah ini tidak akan sah bersamaan lahot suara yang mencegah untuk mendengarkan rukun khutbah. Barang khutbah sampai dia si molen gendeng, molen apa sih? Melempung. Khutbah itu bengong-bengong, kain sing akeh sing gak krungu. Gak sah. Molen itu sing gawe gak sah. Baik molen tukang molen iki. Titik. Ini pendapat yang diikuti, yang dipendapati oleh, yang diikimati oleh Ibnu Hajar. Kalau Syekh Romli, sama. Kalau Syekh Romli dalam masalah sama itu berbeda. Bila mengatakan al-mu'tabar as-sama bil quwwah faqat. Jadi ada bil fi'li, ada bil quwwah. Apa bedanya? Kalau fi'li harus benar-benar dengar, benar-benar nyoto. Tapi kalau bil quwwah itu cukup seandainya hilang, suara yang mengganggu itu hilang, dia akan dengar. Maka itu namanya bil quwwah. Ini mau lebih lungo, krungu nggak? Krungu, berarti cukup ya. Benar kan? Benar aja dong. Bihai sulau asro, seandainya dia itu nengklingi mendengarkan, rasamnya sungguh dia dengar. Wah ini sudah bola anu binah ditahan justru cari si, walaupun dia itu sibuk ngobrol sampai konconi. Cuma tadi loh, cuma ini wayang sih ngobrol kan? Iya. Tapi dia dengar, walaupun nggak diperhatikan sama dia. Tapi kok pengen krungu itu. Seandainya dia itu memperhatikan, saya krungu nggak, itu udah kayak ngobrol. Gini, nek khutbah Jumat menurut Syekh Romli berkuah itu. Sebenarnya ngomongin ngaji itu sudah berkuah ya. Siapa? Neng-neng-neng. Kudu neng-neng gini gini. Iyalah. Pilih. Kudu pilih. Kalau ngaji kita harus pilih umum. Yang berkuah berarti tidak mulai kalau cewek ngobrol cewek itu nggak cukup itu. Intan. Orang kalau yubi, emang kalau yubi mengatakan wala yaduru naumun, naumu. Yang penting diperdengarkan. Yang penting seandainya dia itu bangun, krungu masih ngomong aman nih. Jadi cuma tuh, ini 50 itu bukan memerintahkan mau turu ya. Nah, selamat ke sing ngono. ini awalnya sing turu ketua ya, ketua. Saking keselin mungkin. Kesel, beratus, bermaem, makan tinggal ngantuin. Suwi sampai anget. Muhammad la ilaha illallah itu tuh. Ada. Imamnya meneng belum. Tunggu Pak, hotel sampai pintu sampai anu ya. Tunggu tangi. Ya. Wala yadun amun. Amal soma wal bu'du 'anil khatib fa yadru ittifaqan. Adapun soma budak ya. Wal bu'du jauh. Supaya nang kono sing wong nang kene. Dan dia termasuk mustautin yang dihitung oleh 40 kamu. Itu fa yadru itu ya.
Kalau itu ittifaqan kesepakatan ulama itu ya dulu. Ya kudu mendekat. Kalau pengen sah mendekat. Bisa mendekat. Kalau hanya 40 ya. Kalau yang wah, kalau misalnya 40 lebih cukup bisa. Aku wakil. Oh jadi tulang-tulang apa kan? Serep. 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 Orang tetapi Betul. orang-orang ini Walau kana al-khatibu as-samma lam yustarat ayyusmi'a nafsahu ittifaqan. Li annahu ya'lamu ma yaqulu. Seandainya khatibnya budak, ya, maka tidak disyaratkan harus memberi pendengaran kepada dirinya secara kesepakatan ulama. Ittifaqan kesepakatan ulama. Ki khatib itu budak, yo gak butuh krungu ya. Yo nek krungu bunga-bunga boleh. Budak berarti kan masih ada pendengaran tapi apa? Kurang. Nek ngomong terus. Alhamdulillah, alhamdulillah tapi kamu deh, yo, di kamu ngobrol, ya bujuk deh. Kenapa nggak disarankan di anahu ya Allah ya karena dia mengetahui apa yang dia katakan. Ya. Mengetahui apa yang dia katakan. Ini kita Allah. Dia tanpa teks ya. Si buat teks kita nggak paham. Yang penting bocor. Wala yustaratu tahuru sami'in wala sutratuhum wala qawluhum fi mahalli sholati wala dakhilu surat wa abil muwati kama yalam ghalibu imam. Tidak disyaratkan juga pendengar-pendengar makmumnya harus suci, enggak harus. Dalam keadaan batal sih qomat kemudian wudu kemudian makan lauk. Cuma istilah. Bisa. Wala sutratuhum dan tidak disyaratkan juga harus pakai apa? Tutupi aurat ya. Kalau khatib enggak harus menutupi aurat. Wala qawluhum fi mahalli shalah dan tidak harus berada di tempat sholatnya. Kuduna masjid enggak ngomong gue cukup banget kan menjogo gua udah tutup. Apa merenungi kan ya? Api ya. Betul. Omat cecep. Kalau di mana sholat? Walau tahlul sholat, walau tahlul sur tidak harus berada di nang jero batas negara nih, batas apa daerahnya nggak harus. Kau nang kene, muatannya nang gunung. Di daerah kene kan batasnya kita lagi. Nyantai yang kene, harus. Apa umroh atau tempat ramai nggak harus. Ya. Sama yang lampu kalau itu memang seperti yang diketahui kaprahnya dari apa yang telah lewat. Wa antakuna kuluha fi waktu duhri. Syarat yang terakhir. Yang ke-10. Jumatan harus berada khutbah ya, khutbahnya. Khutbah itu harus berada di waktu duhur semuanya. Dari awal sampai akhir. Mana yang ke-10 dari syaratnya khutbah? Dua khutbah. Adanya dua khutbah itu setelah zawal. Apa? Masuk duhur. Nah itu sebelum duhur. Walau hajama wa khataba wa fabana anahuma fil waqti soha indal Ashmawi wa qala Ibnu Qasim la tasih. Kalau saya nerjang dia, hajama nerjang dan dia tetap khutbah saja, ternyata jelas bahwa khutbahnya pas ternyata. Khutbahnya pas sudah masuk duhur ternyata. Soha sah indal Ashmawi menurut Imam Ashmawi. Ya Allah fikir tapi nggak begitu terus. Wa qala Ibnu Qasim mengatakan kamu berarti ya. Lantas nggak sah. Ibnu Qasim nggak. Ya betul harus masuk waktu benar. Nah ini kita kan adan ya. Besok mungkin ada beberapa penjelasan sunah-sunahnya Jumatan ya. Sunah-sunah Jumat. Perlu ya, Beb? Kita menjelaskan jenazah, langsung jenazah nawati gitu. Biasanya cuma motor, biasanya Dilompat ini. Seluruh. enggak Ditambahi. sunah-sunah. Bisa tambah-tambah sunah-sunah. Kamera. Sebagai penyempurnaan apa itu?
Dan ini ada tatimatun anil kutbil abdul abdul ini apa nabi waktu malam atau terjadi baca ini kita sudah ini ya di sini ya ada tatimatun ya dari kutub Abdul Wahab Syarani nafa nabi anaman waktu malam seperti hada ini baita ini fi kulli yaumil jum'ati. Siapa saja yang melanggengkan membaca 2 bait dalam setiap hari Jumat. Tawafahu Allah Ta'ala ala lisan min wali syahid. Maka Allah Ta'ala akan mewafatkan dia secara Islam dengan tanpa ragu. Apa itu? Ila tulil firdausi ahlan wala aqwa ala nalil jahimi faham li taubatan maghfir dunubi fa inna sahabatul dzambil adil. Ini ulama-ulama ya mengatakan ya, bukan hadis ya, bukan hadis tapi amalan daripada ulama-ulama kita. Wa nukila an badim anahuma yuqra'ani khamsa maratin ba'da salat Jumat. Ada ulama kita mengatakan bahwa disuruh baca 5 kali setelah salat Jumat. Jadi la rasul kita si alhamdulillah apa ana bisa pabrik atau lebih fainaga qabil dzambil anti dibantah. Kalau kita biasanya nanya bareng-bareng gila sulil firdausi ala wala baru nih dibaca. La tulil firdausi ahla wala aqwa. Gila sulil firdausi ahlan wala aqwa ala nail jahimi fa'ti taubatan wa firdunu fa innaka ghafirud dzambil azimi ila sulil firdausi ahlan wala aqwa ala nail jahimi fa'ti. Maknanya saja ila sulil firdausi ahlan. Wahai Tuhanku, aku bukan ahli surga Firdaus. Walau aku ala nazim, tapi aku nggak kuat di neraka jahim. Fa'abli taubatan maafir dubri. Fa'abli taubatan, terimalah taubatku dan ampunlah dosa-dosaku. Fa'inaka maafir tabil hatihi, karena engkaulah mengampuni dosa-dosa yang besar. Nah ini syairnya maksudnya Abu Nuwas, tapi Abu Nuwas berbeda. Abu Nuwas ini ada anu siapa bisa Abu Nuwas Penawat. Masalah penawat. Al Busiri. saya itu Abu Nuwas. Mas itu yang beliau meninggal dalam sakunya, ini ada syair beberapa syair. Iya. Abu Nawas ya. Tapi kalau syair ini bukan syair yang di ini ya. Bukan syair yang beliau meninggal ya. Kalau syairnya beliau meninggal bukan ini. Ya. Beliau itu tukang mabuk gitu ya. Tukang mabuk. Sampai apa namanya? Dia ketika diajak sholat oleh orang-orang itu malah ngomong dani wa khamri, biarkan saya dengan umur saya dan umur saya dengan minuman keras saya. Dia bikin syair karena di salah Quran itu adanya fawaidul lil musallin. Enggak ada di dalam Al-Quran itu fawaidul syarifil khamr. Yang ada fawaidul musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Tidak ada di dalam Quran yang menerangkan bahwa celakalah orang-orang yang minum minuman keras. Tidak ada. Ketika awal dengar itu marah orang. Marah. Ulama-ulama marah. Hidup pada zaman Imam Syafi'i. Hidup pada zaman Imam Syafi'i. Abu Nuwas meninggal
teman-temannya siapa? Abu Nuwas, teman-temannya itu nyari ulama yang mau nyolatin lah, biar nyafaati. Itu Imam Syafi'i. Saya tolong taati Abu Nuwas saja di pulau ini. Mau, lalu, seneng maksiat tapi mau. Seneng maksiat. Imam Syafi'i lah belum nyolati, nggak mau nyolati, makanya seneng maksiat. Mau, nggak mau. Dia enggak, saya nggak mau. Pokoknya nggak mau. Pergi maksudnya. Bingung baca-baca nih. Sholat ya. Aku yo iso. Ayo sholat ya. Ditusi, buka bajunya. Kok di kantongnya ada secari kertas. Di itu ada munajat bahwa dia itu tobat. Dia tulisannya beliau tobat. Di blog sebelum ini dia sudah ada apa ya, munajat tobat. Ada beberapa video yang beliau tulis. Dikejar oleh Imam Syafi'i. Kejar sama teman-temannya. Syekh, kami mendapatkan ini di bajunya beliau. Ini saya beliau. Imam Syafi'i nangis. Tobat itu, tobat. Ya terus. Jadi tobat itu dulu lah. Itu zaman dulu ya. Zaman Imam Syafi'i. 200 ya.